Selamat malam Mr. Perlin, perkenalkan nama saya Elizabeth Manuela dari kelas 11 Pascal. Di sini saya akan memberikan review tentang program linear pada pembelajaran matematika wajib. Jadi selamat menyaksikan. Program linear atau yang bisa disebut juga sebagai linear programming atau disebut juga sebagai persoalan pemrograman linear merupakan suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel sehingga fungsi tujuan atau objektif yang linear menjadi optimum, yaitu dengan memaksimalkan atau meminimumkan dengan memperhatikan kendala. Dalam program linear juga terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode grafik, dapat digunakan sebagai pemecahan masalah pemrograman linear yang memiliki dua variabel. Sedangkan untuk metode simplex, yaitu sebagai salah satu teknik penyelesaian dalam pemrograman linear yang umumnya sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal yang meliputi banyak pertidaksamaan dan banyak variabel. Metode penyelesaian menggunakan metode grafik dan metode simplex itu termasuk pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif, itu untuk memaparkan atau menggambarkan penyelesaian linear programming dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex terkait dalam permasalahan ekonomi pertahanan. Selain itu, definisi linear programming juga termasuk salah satu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Hal ini dikenal juga sebagai teknik optimalisasi. Selain itu, ada juga yang namanya asumsi dasar linear. Asumsi dasar linear programming ini dapat dibilang sebagai kepastian atau dalam bahasa Inggris certainty, ada sebagai koefisien dalam fungsi tujuan, dan juga sebagai kendala dan juga sebagai fungsi kendala yang dapat diketahui dengan pasti dan tidak berubah. Kemudian ada proporsionalitas atau dalam bahasa Inggris proportionality dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kemudian ada yang namanya semua koefisien dalam formulasi CG dan AG yang merupakan koefisien yang bersifat variabel terhadap besarannya variabel keputusan. Kemudian ada aditivitas atau additivity, yaitu merupakan total aktivitas sama dengan jumlah atau setiap aditivitasnya itu bersifat individual. Kemudian ada juga yang namanya divisibilitas, yaitu atau disebut sebagai divisibility, yaitu yang merupakan solusi permasalahan linear programming. Dalam hal ini bernilai xj, yang tidak harus dalam berupa bilangan bulat. Kemudian ada yang namanya non-negatif atau non-negativity, yaitu yang merupakan variabel keputusan tidak boleh bernilai negatif. Dalam program linear juga terdapat yang namanya pertidaksamaan linear dua variabel atau yang disingkat sebagai PTLDV. Nah, dalam pertidaksamaan linear dua variabel ini terdapat bentuk umum, yaitu ada AX plus BY plus C lebih besar dari 0, AX plus BY plus
C lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada AX plus BY plus C lebih kecil dari 0, dan AX plus BY plus C lebih kecil sama dengan 0. Garis AX plus BY plus C itu dapat diberikan jadi 3 penyelesaian, yaitu yang pertama himpunan titik-titik yaitu X dan Y yang memenuhi garis AX plus BY sama dengan C. Yang kedua, himpunan titik-titik X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan AX plus BY lebih besar dari C. Yang ketiga ada himpunan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan AX plus BY lebih kecil dari C. Kemudian itu ada contohnya itu pertidaksamaan. Contohnya itu misalkan nih, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 5x plus 2y lebih besar sama dengan 20. Tahap pertamanya kita ambil titik uji dari luar garis. Misalkan saya pakai titik uji sebagai 0,0 sebagai titik uji. Jadi yang pertama kita substitusikan titik 0,0 ini ke dalam pertidaksamaan 5x plus 2y lebih besar dari 20. Jadi saya taruh di sebelah sini seperti itu. Kemudian kita bikin sketsanya dengan menggunakan metode grafik seperti ini. Karena pernyataannya ini salah, maka titik 0,0 ini bukan pada daerah penyelesaian. Jadi daerah himpunannya itu kita arsir ke arah sebelah kanan. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam menyelesaikan permasalahan program linear. Itu yang pertama itu dalam program linear setiap pernyataan yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X dan Y dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Yang kedua, dari setiap pertidaksamaan akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan. Yang ketiga, persamaan yang dibentuk digunakan untuk melukis garis sebagai penyelesaian pertidaksamaan. Yang keempat itu arsirlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Kayak tadi contohnya itu karena pernyataan salah, karena itu kita arsirnya ke arah sebelah kanan. Kemudian untuk yang kelima itu untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan f dalam kurung x, y sama dengan ax plus by itu dapat menggunakan metode garis lidik atau metode garis uji titik pojok. Nanti akan saya jelaskan yang tentang metode uji titik pojok. Kemudian ada juga yang namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV, yaitu suatu sistem yang komponen-komponennya sejumlah berhingga pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian selain itu juga ada yang namanya model matematika, yaitu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi kalimat matematika yang berupa persamaan, pertidaksamaan, atau kan fungsi. Nah, ini yang tadi saya mau bilang, yaitu tentang metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok ini merupakan prosedur yang setelah diketahui model matematikanya. Jadi yang pertama itu kita perlihatkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan pada bidang kartesius dan menentukan titik sudutnya. Yang kedua, kita memilih solusi yang terbaik dari penyelesaiannya, yang mungkin itu dengan cara membandingkan nilai fungsi dan tujuan pada titik-titik sudutnya. Oke, ya segitu aja mungkin dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih.